Ustaz, tidak apa-apa. Hah? Lebih? Ya Ustaz, silakan dimulai saja. Ya, mungkin yang lain nanti juga bisa sambil dulu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wasallallahu alaihi wasallam wa azwajihi daratul hayatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsan din. Summa uzzifan ila arwahi jami'il awliya salihin wal ulama'i al-'amilin wa uzzifan ila ruh al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah nafa'na bihi wa ila arwahi jami'il mashaykhina sayyan lahum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, pengajian online yang dirahmati oleh Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram di bab tentang sholat ya. Di mana kemarin kita sampai ke hadis An-Ummi Salamah. Dan kita akan membaca hadis yang di bawahnya. Wa an Amir bin Rabi'ah, dan diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala. Jadi ini hadis riwayat Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini katanya termasuk salah satu dari peserta hijrah Habsyah pertama. Jadi ketika hijrah ke Ethiopia, ke Habsyah, ke Najasyi atau Raja Negus, itu pesertanya diantaranya adalah Amir bin Rabi'ah. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah." Kunna kami ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin, di suatu malam yang gelap. Tidak ada bulan, juga tidak ada bintang. Sehingga fa'ashkalat, maka menjadi problem alaina atas kita al-kiblatuh, arah kiblat. Karena gelap gulita, nggak ada bulan, nggak ada bintang. Bintang kan juga bisa jadi penanda barat arah ya. Fasallaina, maka kami sholat, kata Amir bin Rabi'ah, sholat beserta Nabi. Falamma tala'atis syamsuh, tatkala matahari sudah muncul, idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah, ternyata kami sholat tidak ke arah kiblat. Fanazalat, maka turunlah ayat aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, fathamma wajhullah, maka di sanalah ada wajah Allah, ada zatullah. Jadi ini termasuk salah satu syaratnya sholat adalah mengetahui arah kiblat. Baik mengetahui secara yakin melalui mata telanjang karena memang dekat, atau bukan dengan mata telanjang namun dengan ijtihad, dengan usaha. Usaha dengan apa? Usaha dengan memakai ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu astronomi, ilmu tentang alam gitu ya, untuk mengetahui arah.
Jadi Islam itu termasuk agama yang tidak anti terhadap sains, ya, terhadap penemuan-penemuan sains, ilmu-ilmu teknologi maupun sains, tidak anti. Bahkan termasuk salah satu syarat ibadahnya, yaitu syaratnya sholat, itu harus mempergunakan ilmu falak atau ilmu astronomi. Setidaknya dalam dosis yang sangat sederhana, yaitu hanya untuk mengetahui arah kiblat. Tapi gak hanya itu, di ibadah yang lain, semisal puasa, itu juga memerlukan ilmu falak. Jadi Islam termasuk agama yang sangat menganjurkan pada sains, pada teknologi, dan pada ilmu-ilmu modern. Yas'alunaka 'anil ahillah. Di dalam Al-Quran itu yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan wahai Muhammad bahwa bulan-bulan tersebut adalah mawaqitu linnas. Waktu, ketentuan-ketentuan waktu atau ketentuan-ketentuan arah linnasih bagi banyak manusia. Jadi Islam itu memiliki fondasi kuat terkait sains. Jadi sehingga banyak penemuan sains modern itu sejalan dengan ketetapan dalam agama ini, gitu ya. Tapi juga tidak bisa dikatakan bahwa Islam itu berarti agama sains, tidak bisa. Islam itu tetap agama petunjuk, agama hidayah, dinu hidayatin, sebagaimana Al-Quran nggak bisa disebut sebagai kitab sains, tidak boleh. Dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, berbeda dengan agama yang lain, misalkan, itu banyak tidak welcome, tidak terbuka terhadap penemuan sains. Seperti Kristen misalkan dalam doktrin-doktrinnya banyak bertentangan dan larangan untuk mempergunakan akal. Berimanlah kemudian tutup matamu, itu kan bahasa-bahasanya Injil. Jadi beriman itu jangan pakai akal kalau dalam Kristen. Nggak perlu mikir istilah-istilah Trinitas itu. Bahwa Yesus anak Tuhan. Bahwa di sana ada Roh Kudus. Ada 3 oknum. Nggak perlu mikir seperti itu. Jadi mempertanyakan keimanan itu tidak boleh di dalam agama selain Islam. Tapi Islam itu memiliki keterbukaan terhadap penalaran akal, penemuan sains, dan kelanjutan atau perkembangan teknologi. Termasuk di sini tentang arah kiblat. Maka dalam mengetahui arah kiblat itu harus ada ahli, ya, di satu kampung atau di satu daerah atau di satu negara itu harus ada yang ahli astronomi. Harus. Itu ilmu masuk ilmu yang fardu kifayah. Harus salah seorang mengetahui itu. Nah, juga ayat ini, hadis Amir bin Rabi'ah ini mengindikasikan bahwa Nabi pernah mengalami gelap gulita, kemudian sholat, pagi harinya baru sadar, baru tahu ternyata tidak menghadap kiblat. Maka bagaimana? Sah. Sah. Asal sudah usaha, ternyata salah arah, tetap sah, gitu ya, tetap sah. Dan tidak perlu ngulang kalau memang sudah usaha. Bagaimana kalau kejadiannya seperti yang sering saya singgung,
ada masjid atau musalla atau langgar yang tidak mengarah ke Ka'bah, ke kiblat, dan dia sholat bertahun-tahun di sana, maka yang wajib dikodok adalah hanya 5 sholat terakhir, gitu ya. Karena sholat yang pertama salah, itu kemudian ditutupi dengan yang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus begitu selama bertahun-tahun. Kalau memang salah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah usaha ternyata tetap salah, nah, maka itu tidak harus tidak harus mengkodok. Dan ini hadis menjadi asbabun nuzul dari ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa dha'afahu, dan dianggap hadis dhaif. Wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh bersabda Nabi, ma ada perkara antara bainal masyriq, antara timur, wal maghrib, dan barat, kiblatun, itu ada kiblat. Jadi kalau dari Madinah, arah kiblat itu ya ke mana? Ke selatan ya. Jadi Madinah itu ada di utaranya Mekah. Nah, antara timur dan barat itu ada kiblat, itu sabda Nabi ya, maksudnya karena beliau di kota Madinah. Wan Amir ibni Rabi'ah, dan diriwayatkan dari Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusalli, dalam keadaan salat, ala rahilatihi, di atas tunggangannya, haitsu tawajjahat, kemanapun tunggangan tersebut mengarah, bihi, dengan membawa Rasul. Artinya salat harus menghadap kiblat, kecuali salat sunnah dalam perjalanan. Baik perjalanan tersebut jalan kaki, atau naik tunggangan, atau naik motor, mobil, kereta api, ataupun pesawat. Kereta api ataupun pesawat. Maka kalau sholat sunnah di pesawat, sholat sunnah di mobil, sholat sunnah di motor, itu tidak perlu menghadap kiblat. Ada juga yang berpendapat harus, tapi di takbiratul ihram saja. Tapi itu lemah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi wazad al-Bukhari, Imam Bukhari menambahi yumi'u bira'sihi, memberi isyarat dengan kepalanya. Jadi kalau ruku' ya pakai kepala gini. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, begitu. Sujudnya ya lebih rendah. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal a'la. Ruku' subhan rabbiyal azim. Seperti itu. Yumi'u bira'sihi. Walam yakun, dan Nabi tidak pernah melakukan itu. Walam yakun yasna'uhu, dan Nabi tidak pernah melakukan itu fil maktubatih, di sholat wajib. Artinya sholat sunnah saja. Jadi diperbolehkan tidak menghadap Ka'bah, tidak menghadap kiblat di saat sholatnya musafir, sholatnya orang yang sedang bepergian, baik berjalan kaki, tapi sholatnya sholat sunnah ya. Atau juga ketika perang. Ketika perang itu boleh tidak menghadap
Ka'bah, menghadap kiblat. Gimana mau menghadap kiblat? Tapi perangnya sudah berkecamuk, namanya syiddatul khauf. Bukan belum duel, gitu. belum tempur. Kalau belum tempur itu nanti ada sholat khauf namanya. Sholat khauf itu beberapa tentara itu dibagi. Separuh berjaga, separuh sholat. Kayak gitu caranya. Sholatnya juga dikosor ya. Dikosor di jamak. Jadi hanya 2 rakaat duhurnya. Nyampe 1 rakaat, nah, imam itu nunggu, kemudian makmum yang di belakang itu menyelesaikan. Nanti diganti makmum, imam lanjut ke rakaat kedua. Ada sekitar 5 teknik gitu ya, sholat khauf. Nah, kalau berkecamuk, sudah duel, sudah saling serang, maka tetap wajib sholat, tapi tidak perlu menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Kalau menghadap kiblat, cari kiblat dulu ya nanti diserang oleh musuh. Nah, peraturan-peraturan ini ataupun syariat-syariat ini menunjukkan bahwa betapa syariat sholat itu merupakan syariat yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh diremehkan. Bahkan di saat-saat genting pun syariat Rasulullah mengajarkan caranya. Nggak boleh ditinggal. Sakit juga nggak boleh nggak sholat. Harus sholat. Ya dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Yaitu nggak mampu berdiri, sholat duduk, nggak mampu duduk, sholat berbaring dengan kepala ke utara, nggak mampu berbaring, nggak mampu sholat miring, maka sholat dengan kepala di timur gitu ya kalau Indonesia. Kemudian pakai bahasa pakai isyarat-isyarat seperti itu. Kecuali kalau kesadarannya sudah hilang, maka tidak wajib ya. Nah ini, jadi adanya syariat seperti ini menunjukkan bahwa syariat sholat itu memang melampaui syariat-syariat yang lain, zakat, puasa, ataupun haji gitu ya. Jadi sholat itu spesial, bahkan syariat sholat itu Nabi dipanggil langsung ke atas itu, ke Sidratul Muntaha. Sementara syariat yang lain itu di bumi. Seperti itu. Wali Abi Daudah dan Imam Abi Daud min hadis Anasin. Diriwayatkan dari hadis Anas. Kana idza safarah. Karena ada Nabi idza safarah tatkala ingin bepergian. Farada kemudian berkehendak ayat tatawwa'ah. Salat sunnah. Istaqbala maka Nabi menghadap binaqatihi dengan untanya al-qiblatah ke arah kiblat fakabbarah. Kemudian takbir. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa di mazhab Syafi'i ketika takbir saja itu harus menghadap kiblat. Sisanya tidak harus. Tsumma shalla kemudian Nabi sholat haitsu kana wajhu rikabihi kemanapun arah tunggangannya mengarah. Wa isnadu adapun sanadnya hadis ini hasanun adalah hadis hasan. Jadi ini adalah syariat tentang wajibnya menghadap kiblat ya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat dengan kepala mata sendiri. Itu tingkatan terbaik ya, level teratas. Level kedua adalah dengan ijtihad ahlinya. Dengan melakukan ijtihad bagi orang yang ahli yaitu dengan memakai ilmu falak, ilmu astronomi. Yang ketiga adalah diberitahu orang dan orang tersebut dapat dipercaya, bukan orang yang fasik dan suka berbohong.
Nah, yang terakhir adalah tingkatan yang terakhir ya sudah kira-kira sendiri. Kira-kira sendiri misalkan di mana? Di dalam hutan, gelap gulita, atau ada tahanan bawah tanah misalkan. Seperti di Mesir, itu tahanan kriminal itu di bawah tanah. Yang katanya matahari aja sulit masuk. Nah, seperti itu. Baik, itu syarat-syarat sholat yang sudah kita pelajari. Kemarin kita tahu harus baligh, harus suci, harus apa lagi? Syarat-syarat sholat. Harus masuk waktu. Nah, sekarang kita mengetahui syarat sholat itu harus mengetahui arah kiblat. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ibu-ibu ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan. Ustadz, berarti kalau arahnya salah, kalau pas lagi musafir, nggak masalah ya, Tat ya? Iya, Arah sholatnya ya, nggak usah diulang lagi ya, Tat ya? iya. Tapi Oh, untuk sholat sunnah itu. kalau Jadi, sholat nggak kayak misalkan saya prakteknya pernah tanya deh, itu di mana gitu? Pakai aplikasi yang berbayar. Soalnya kalau aplikasi yang itu kadang-kadang suka aneh gitu loh. Saya sholat, terus saya masuk taruh di apa handphone gitu. Tapi tiba-tiba pas lagi ngapain, saya terus yang isanya sama subuhnya kok beda gitu loh. Berarti tadi saya salah dong. kacau. Itu gimana? Itu udah lewat. Tapi itu musafir ya, Iya, cuman berapa hari gitu, 2 hari gitu loh, Tat. iya, iya. Jadi gimana, Jadi, Tat? kalau itu kan masuk yang namanya masuk ke level 3 ya. Artinya seperti dikasih tahu orang kan aplikasi itu. Tapi dalam waktu-waktu normal aplikasi tersebut gak error seharusnya kan gitu, Bu Rianti. Gimana? Iya sih, kalau saya mah percaya yang punya saya karena saya pakai aplikasi yang berbayar, bukan aplikasi yang nggak bayar. Maksudnya saya punya yang Baik, kurang juga berbayar, saya nggak mau ya. kalau itu maksudnya takutnya suka emang suka ngasal, ntar muter-muter diletakin sama dia itu agak-agak beda gitu loh. Saya suka Iya. bingung kalau Jadi kalau di itu tempat lain gitu loh. nah, kalau memang di hari-hari biasa dia normal, nggak ada gangguan, kemudian di masa perjalanan ternyata ada gangguan, ya nggak masalah. Berarti itu Oh, masuk ke level yang ketiga tadi. Kan yang pertama melihat langsung dengan mata kepala. Eh, Kedua adalah dengan ilmu ya. Dengan ilmu itu ilmu falak. Nah, ketiga dengan diberitahu orang. Diberitahu orang. Itu masuk nomor 3 yang ditanyakan oleh Bu Rianti. gitu ya. Iya, iya, iya. Soalnya kan kalau musafir gitu kan kita nggak tahu di mana, nggak nanya juga. Ini kan sini minoritas ya. Jadi saya Iya, itu aja, nggak mungkin nanya, kadang udah sampai misalkan sampai hotel udah isya, berarti kan saya juga mesti jama kan, maghribnya sama isyanya gitu loh. Ya udah, jadi sunahnya saya lewat kalau kayak gitu kan berarti gitu. Ya udah, tapi tiba-tiba iya. kok subuhnya beda gitu, saya kok kayaknya tadi subuh saya agak ke sini kok jadi begini, saya bilang gitu. Ah, udah walau alam, masa mau saya itu lagi, udah gitu kan saya itu itu kan di kodok kan. Masa saya mau ngulangin Iya. lagi gitu, udah subuh. Jadi saya lewat, itu gimana, Tat? Ya itu nggak usah ngulang. Kan di sini ada dua ini pendapat. Yang riwayat Imam Bukhari tadi dan itu Heeh. diambil oleh selain mazhab Syafi'i ya. Itu nggak usah ngulang. Iya, iya, iya. Iya, soalnya lagian lagian enggak saya mikirnya musafir, udah gitu saya di itu, udah apa, saya kodo gitu ya. Masa saya ulang lagi Ya. gitu loh. Kan saya Enggak bingung usah jadinya, dikodok. ngulangnya gitu loh kan. Mau jadi adalah Iya, walau alam karena lah di, itu kan di gitu. waktu-waktu normal kan aplikasinya normal kan.
Iya, tapi ya nggak tahu itu tiba-tiba aja kan kalau subuh kok Izin jadi begini menambahkan gitu. Ustadz, Ya, monggo. Bu ya Nida. saya tuh pernah membahas ini di Instagram. Eh, tapi ternyata ada senior saya yang bilang kalau jadi aplikasi kita kan mengira kalau misalnya aplikasi itu menentukan arah kiblat ya. Tapi ternyata sebetulnya si aplikasi itu hanya menentukan arah kiblat. Jadi kayak misalnya saya udah ngecek misalnya dari Jepang ke Ka'bah itu 289 derajat. Jadi kayak cuma menentukan itunya. Kan Tapi 293 ya? yang ya 289 sampai 293. Iya Nah, ya betul, tapi betul itu betul kok Bu. Iya betul betul betul. eh, 289 sampai 293. Nah, jadi si aplikasi itu hanya menentukan derajatnya gitu loh. Tapi sebetulnya Hmm. kata senior saya yang reply Instagram story saya gitu ya, bilangnya sebetulnya yang berjalan itu magnometer. Jadi itu tuh tergantung spek HP. Jadi bukan tergantung aplikasi gitu loh, Bu. Jadi kayak kalau misalnya HP-nya agak-agak oh, ya iPhone iPhone 15 ke atas kali ya maksudnya, itu iya insya biasanya Allah 13 agak-agak sih. akurat gitu. Kalau misalnya Oh, seperti HP-nya kayak saya ya gitu ya, misalnya agak-agak Xiaomi gimana gitu, Redmi, Xiaomi gitu. Jadi biasanya 13 memang sih, itu cuma tuh nggak aneh aja jadinya enggak gitu loh. Kok ini kali ini aneh gitu loh. Baru sekali kecil soalnya biasanya kan kalau itu paling beda-beda dikit ya, beda wujud jadi beda agak-agak iya, sedikit tapi mah nggak beda-beda dikit. masalah ya Nah, gitu loh. Ini iya enggak betul betul. agak-agak Nah, jauh kan. Jadi bingung saya, oh kok ada bisa juga jauh. iya, kalau bisa kan cuma beda-beda dikit ya, maksudnya agak-agak kiri kanannya, Ah, ya udahlah nggak apa-apa lah itu mah ya gitu loh. Insya Allah Mm-mm. ini tuh perubahannya agak jauh gitu loh. drastis gitu ya. Oh, makanya, "Ah, kok begini?" Saya bilang gitu. Berarti jauh banget ini gimana ya gitu loh. Kayak Ada yang bilang setengahnya lebih gitu loh. kalau kompas, ada yang bilang kalau kompas di Ya, apa namanya maksudnya. aplikasi kompas yang ada di ini di apa di handphone itu nggak valid sih karena dia akan berubah-ubah sesuai dengan apa ya, terpengaruh dengan elektromagnetik di kiri kanan gitu. Jadi Betul kayaknya betul 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 pelajaran buat itu. saya sendiri sih kayaknya harus beli kompas sendiri deh Nah, sendiri. iya ya Ustadz apa ya Berarti ada ini waktu ya itu. gabungan banyak faktor itu ya untuk akurasinya, Mm-mm. keakuratannya. Iya. Iya, Pak Ustadz. Ustadz Kalau yang itu eh, sih biasanya kalau mau pakai kompas itu kan dia karena memang tadi yang kayak Mbak Sophia bilang karena magnetik. Jadi sebaiknya jangan disimpan di bawah kan orang tuh biasa oh kayak nentuin si kiblat simpan di bawah. Nah, kalau lebih Hmm. akurat sih lebih baik pakai kompas. Kompas ada aplikasi kompas kan. Nah, di situ pakai 293 tapi jangan disimpan di lantai karena kan di lantai kan mungkin ada besi-besi atau apa itu akan ngeganggu eh, si arah itu. Jadi Ya, makanya sebaiknya dipegang gitu. Dan dikalibrasi juga sih yang kayak dibuat tanggal 8, setelah itu baru kita ya. cari 293 gitu. Jadi karena di Jepang kan segitu ya derajat walaupun kita pergi ke kota manapun itu akan lebih aman gitu karena aplikasi tuh itu kadang satu temen dua sama aplikasinya tuh ternyata loh kok beda arahnya. Beda. Udah jadi Ngambil ini jalan tengah bingung juga. Nah, iya. begini, apa namanya, terkait akurat atau tidaknya, ternyata memang di kalangan ulama itu ada pendapat yang murah, yang mudah. Kita itu nggak harus menghadap persis ke Ainul Qiblah namanya. Ainul Qiblah itu harus persis ke kiblatnya, nggak harus. Atau Ainul Ka'bah, nggak harus ke Ka'bahnya persis. Tapi di mazhab Syafi'i itu agak murah dan mudah. Dia pokoknya ke arah, bukan ke bendanya, bukan ke bendanya persis. Nah, maka dengan mempertimbangkan pendapat ini, berarti meleset-meleset dikit, gak masalah. Gitu. Mungkin Ustaz Muhlisin tambahkan. Afwan Jadi Ustadz. yang, ya monggo. Iya, ini ya tadi sehubungan sama yang Ustadz bicarakan tadi. Suami saya kan ya bermazhab Hanafi gitu ya. Beliau juga suka pakai aplikasi gitu kan. Yang Ya. saya kalau saya pakai Kompas. Jadi ibu-ibu ya nanti saya mau menambahkan juga. Kalau akhirnya saya tuh punya Kompas beli di Daiso ibu-ibu. Oh, Untuk Masya untuk di Allah. camping, untuk yang bagian apa perlengkapan camping itu ternyata ada kompas yang harganya cuma 100 yen gitu ya, 13.000 rupiah lah Ustadz. Jadi alhamdulillah kalau kemana-mana
biasanya pakai itu kalau saya, tapi kalau suami kan masih pakai aplikasi. Nah, terus suatu hari suami saya sholat, tapi menurut saya itu kurang miring gitu kan. Terus, nah suami saya bilang kalau menurut Imam Abu Hanifah, maksudnya di qaul di mazhabnya dia katanya kalau miringnya atau misalnya tidak tepatnya itu sekitar 45 derajat, itu tuh nggak apa-apa. Nah, apakah itu yang disebut dengan ainul something itu Ustadz yang tadi Ustadz Iya, bicarakan? Ainul Ka'bah. Jadi ada dua pendapat. Di Maliki itu harus ain, harus pas, akurat gitu. Tapi di selain Maliki itu wajhul Ka'bah kayak gitu bahasanya. Jadi arah gitu, ke arah. Mungkin ya seperti itu kalau dibahasakan lebih modern berapa derajat kayak gitu. Artinya yang penting menuju ke arah gitu. Itu sudah apa namanya, sudah sah. Nah, mungkin perlu juga disinggung seperti kisah-kisah keramat gitu ya. Seperti di Sunan Ampel itu kan ada Mbah Bolong. Mbah Bolong itu yang menyaksikan salah satu keramatnya Sunan Ampel, dia bisa langsung melihat Ka'bah gitu. Melihat Ka'bah dari bolongan, dari bolongan. Nah, itu tidak bisa dijadikan standar kisah seperti itu. Karena itu kisah kekeramatan, kisah para wali, dan itu tidak bisa dijadikan standar syariat gitu. Tidak bisa. Makanya di fikih itu ada kisah bagaimana kalau ada orang mimpi Rasulullah, kemudian dia disuruh besok Lebaran, sementara negara menetapkan besok lusa. Gimana itu? Maka kata ulama, tetap negara itu yang benar, yang harus diikuti. Orang banyak itu yang harus diikuti. Nah, sama dengan arah kiblat, itu tidak bisa memakai kekuatan magis. Kekuatan karomah itu tidak dianggap, tidak menjadi standar. Hanya menjadi faktor pendukung mungkin bahwa apa namanya, karomah tersebut menguatkan arah kiblatnya sudah benar. Tapi mesti dihitung oleh ahli falak gitu ya. Yang baik memang seperti itu. Berarti Bu Nida bisa disimpulkan bahwa kompas yang memang khusus kompas itu lebih akurat ya. Karena mungkin komponennya yang lebih lengkap atau gimana daripada HP. Justru karena komponennya lebih sederhana kan Ustadz, karena hanya menentukan utara dan selatan, terus nanti di kompas itu ada, maksudnya ada derajat-derajatnya gitu, dari 0 sampai 360 gitu Ustadz. Baik, terima Walaupun kasih. itu juga Ilmu kemarin baru saya buat saya. Iya, karena itu awalnya gara-gara saya merasa aplikasi ini kok nggak bener ya, tuh saya upload di story Instagram, saya pikir ini aplikasinya nggak bener, akhirnya saya beli Kompas. Nah, ternyata senior saya bilang bahwa itu nggak ada hubungan sama aplikasi, tapi justru magnometer yang ada di HP-nya gitu. Jadi kayak ya mungkin betul kata Mbak Sofia tadi bahwa memang kalau karena ada di HP, jadi mungkin magnometer yang ada di Kompas manual itu ada di HP juga. Tapi karena tergantung kadang di HP itu berpengaruh sama sinyal dan mungkin electromagnetic something gitulah. Jadi kadang itu yang tidak bisa bikin derajatnya tuh presisi gitu loh Ustaz. Kayak gitu. Cuma lucunya kemarin pas waktu saya ke Tochigi gitu kan, itu daerah agak gunung gitu ya. Bahkan kompas manual pun juga agak lama gitu menentukan utaranya. Iya. Gitu Ustaz. Jadi tadi sudah nggak apa-apa ya Ustaz kalau misalnya ternyata awalnya kita menganggap kiblat ke arah sana, ternyata terus agak jauh melencengnya tuh misalnya lebih dari 45 derajat gitu. Nggak usah kodok. Iya, nggak usah. Jadi ijtihad atau usaha yang kemudian salah sampai selesai di dalam ibadah itu dibenarkan. Baik, kita lanjut jika tidak ada lagi.
Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Al-ardu semua bumi, kulluha semuanya, masjidun itu adalah masjid. Ilal makbarata wal hammamah, kecuali kuburan dan hammam, tempat pemandian. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi walahu, dan menurut Tirmidzi hadis ini menurut Imam Tirmidzi illatun, punya penyakitnya bisa syadz atau memang ada penyakit karena perawinya lemah. Nah, di hadis ini kita ditunjukkan oleh Nabi bahwa salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah waju'ilat liyal ardu kulluha masajid. Di hadis arba'in itu yang kita hatam dulu, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah semua bumi ini bisa jadi masjid. Jadi kita tidak diharuskan beribadah di tempat ibadah yang khusus. Tidak seperti agama-agama lain. Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi itu kan punya tempat ibadah tersendiri. Ada sinagog, ada gereja, ada wihara, seperti itu. Ada kelenteng, dan macam-macam. Tapi untuk umat Islam, itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah semua bumi itu bisa jadi masjid, asalkan suci. Gitu. Semua bumi itu bisa jadi masjid, asalkan suci. Bisa jadi tempat sujud, bisa jadi tempat sholat, kecuali tempat yang diprediksi atau diperkirakan najis. Gitu. Nah, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi, gitu ya. Kemudian di sini disebutkan illal makbarata wal hammamah, kecuali kuburan, wal hammamah, dan tempat mandi atau tempat mandi. Kecuali kuburan. Kuburan di sini yang dimaksud itu di dalamnya, ya, fil makbarah, di dalam kuburan. Karena kalau di kuburan di Arab itu kuburan keluarga itu memang ada semacam tempat gitu ya, tempat turun ke bawah kemudian dikuburkan di dalam sana, sudah ada galiannya, kayak di Saudi, di Mesir itu mirip. Sehingga makam makam yang dikubur atau mayit yang sudah dikuburkan 6 bulan atau 1 tahun itu biasanya di Saudi sudah diganti dengan mayat baru karena sudah dianggap hancur. Kecuali beberapa wali dan kekasih Allah yang tidak hancur jasadnya. Kan ada beberapa syahid, orang yang mati syahid ataupun kekasih Allah, dan para anbiya itu jasadnya tidak hancur, maka tidak bisa diganti. Nah, sehingga di sini kata-kata illal makbaratah itu terjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu kuburan yang membusah. Membusah itu berarti masih basah dan banyak tulang belulang. Banyak tulang belulang. Jadi yang seperti itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Itu pun tidak boleh sholat di mazhab Hanafi, hanya makruh. Di mazhab Maliki tidak disahkan seperti itu. Di mazhab kita juga tidak sah. Yang membusah. Membusah itu maknanya masih basah dan baru dikuburkan. Artinya di sana ada tulang belulang, ada mungkin daging gitu ya, daging manusia, mungkin ada darah kayak gitu. Itu yang disebut dengan
kuburan yang membusah. Ini sholat di kuburannya, ya. Bukan seperti umumnya di masjid-masjid Indonesia, di belakang masjid itu ada kuburan, itu enggak masalah. Karena jasad Nabi juga ada di dalam masjid saat ini, di dalam Masjid Nabawi, ya, di dalam Masjid Madinah. Jadi yang dimaksud dengan illal maqbarah bukanlah masjid yang ada kuburannya. Nah, jangan dipahami secara literal seperti itu. Wal hammam, hammam juga, hammam ini sebenarnya tempat mandi umum. Jadi di Arab dulu ada tempat mandi umum atau tempat mandi pribadi yang memang potensial tempatnya najis. Gitu. Jadi problemnya itu karena najisnya, gitu ya. Karena itu tempat-tempat yang berpotensi najis. Seperti itu. Ini dijelaskan nanti oleh hadis setelahnya. Kita baca. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar yang termasuk ulama sahabah. Ulamanya sahabat yang menghindari fitnah dan sangat-sangat wibawa sahabat ini, ya, Abdullah bin Umar. Bahkan ada yang bilang seandainya Abdullah ini mau jadi khalifah setelah Ali, itu tidak akan ada perpecahan. Tapi Abdullah ini orangnya menghindari jabatan. Wan Abdullah ibni Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, nahan nabiyyu, mencegah an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencegah ayusalla, untuk disolati fi sab'i mawatinah, di 7 tempat. 7 tempat ini dicegah. Nah, nanti perinciannya itu ulama bersilang pendapat. Contoh yang pertama kata Nabi, al-mazbalati, di tempat sampah atau di tempat pembuangan sampah. Kalau dulu di zaman Nabi belum banyak sampah, maka ini al-mazbalah maknanya di tempat pembuangan kotoran unta atau kotoran kuda, itu mazbalah. Ya sampah juga ya, cuma sampah-sampah organik gitu. Al-mazbalah. Jadi yang dilarang pertama adalah di tempat sampah. Larangan ini per piece-nya atau per tempatnya, setiap tempatnya ini tidak sama ya. Seperti di mazbalah ini makruh. Kecuali kalau dipastikan ada najis, maka tidak sah sholatnya. Wal majzarah, dan tempat menyembelih hewan, itu juga tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Wal makbarah, dan kuburan. Wa qari'atit tariqih, dan di pinggir jalan. Pinggir jalan. Karena pinggir jalan berpotensi ada najis. Tapi kalau yakin nggak ada najis, atau kita memang tidak tahu di situ ada najis, ya boleh-boleh saja. Ini larangan ini karena 7 tempat ini potensial ada najis. Wal hammami, dan hammam, kamar mandi. Wa ma'atinil ibilih, dan tempat ditambatkan onta ditambatkan. Wa fawqa dhahri baitillahi, dan di atas punggung Baitullah. Sholat di atas Ka'bah. Naik ke atas kemudian sholat. Itu tidak boleh. Dilarang. Dilarangnya kenapa? Karena dia nggak tahu ke arah mana dia akan menghadap. Kalau di dalam, bukan di atas. Bukan di atas atap, di dalam Ka'bahnya, ya boleh. Ngadepnya kemana? Ke arah yang paling dekat. Ke arah yang paling dekat. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa dha'afahu, dan dianggap hadis dhaif.
Wa an Abi Marsad, dan diriwayatkan dari Abi Marsad Al-Ghanawi. Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la tusallu, janganlah kalian salat ilal kuburi, ke kuburan, ke arah kuburan. Wala tajlisu, dan jangan duduk alaiha, di atas kuburan. Rawahu Muslimun. Jadi pemahaman kuburan ya seperti tadi ya, bukan masjid yang ada kuburannya. Karena kalau masjid yang ada kuburannya, ya nanti sholatnya orang-orang di Madinah itu tidak sah. Makanya dulu ada pemahaman yang sangat ketat, gitu ya, radikal. Dulu makam Nabi itu mau dikeluarkan dari Masjid Nabawi karena dianggap tidak akan bikin sholatnya orang tidak sah, atau takut dipuja-puja, disembah-sembah katanya. Maka dulu semua ulama di seluruh dunia itu protes, termasuk dari Indonesia yang kemudian dibentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz itu sebenarnya pemantiknya adalah karena ada isu, ada opini makam Nabi atau jasad Nabi mau dipindah gitu ya dari Masjid Nabawi. Itu diprotes oleh semua ulama di seluruh dunia. Jadi dari 3 hadis ini intinya tempat kita sholat itu syaratnya adalah tidak boleh najis, tidak boleh ada najisnya. Kemarin kan sudah dibahas, badan harus suci, kemudian harus suci dari 2 hadas besar dan hadas kecil, tempat pakaian itu juga harus suci. Nah, saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat itu yang akan dipakai oleh 7 anggota. Itu yang wajib ya. Tapi sebaiknya tempatnya, sunnahnya semua tempat atau setidaknya sebatas sajadah itu suci gitu ya. Apa yang 7 anggota tubuh yang penting ini? Yaitu yang untuk sujud berarti dahi, kedua tangan, kedua dengkul, kedua lutut, dan yang mau ditempati kedua kaki itu harus suci semuanya. Selain tempat-tempat itu ya boleh tidak suci, tapi makruh gitu ya kalau kita sholat di tempat yang suci hanya tempat kita mau sholat itu. Tapi kalau nggak ada lagi ya nggak masalah. Saya pernah dengar ada satu guru saya dulu, dia alumni Mesir, dan kebetulan kalau musim liburan dia kerja ke Belanda. Nah di Belanda dia nggak punya yang namanya musola, tempat sholat. Akhirnya dia terpaksa ya sholat di hammam gitu, di kamar mandi. Setelah kamar mandi itu agak kering ya mungkin kamar mandi yang luas gitu ya. Kemudian dia sholat di sana. Dia cerita seperti itu. Saking sulitnya di negara-negara Eropa dan negara-negara sekuler atau negara-negara yang minoritas untuk mencari tempat sholat. Mungkin di tahun 80-an tapi itu. Kalau sekarang mungkin Belanda sudah banyak masjid. Dan mungkin dia memang nggak punya tempat tinggal mungkin. Baik, kita lanjut. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian datang menuju al-masjidah, falyanzur,
maka sebaiknya melihat. Fa'in ro'a, jika dia melihat fi na'laihi, di sandalnya adan, najis gitu ya, adan atau gangguan, au qadharan, atau suatu yang menjijikkan, falyamsahhu, maka sebaiknya dibersihkan. Wal yusalli fihima, dan sholatlah di dalam kedua sandalnya. Jadi memang ada riwayat ya yang menyebutkan bahwa Nabi itu sholat di sandalnya, di kedua sandalnya. Akhrajahu Abu Dawudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan Ibnu Huzaimah. Tapi hadis yang sholat di sandal itu tidak lantas kemudian lebih afdal dari yang tidak sandalan. Kan ada beberapa orang yang agak norak gitu ya. Ada komunitas kecil dulu di Surabaya kalau tidak salah, itu semuanya imam makmum sholat pakai sandal. Karena ada hadisnya seperti ini. Dan kemudian salahnya dia menyalahkan orang yang nggak pakai sandal. Ini agak norak gitu ya. Ya ini sandal karena Nabi itu masjidnya kan seperti yang saya ungkapkan kemarin, masjidnya kan lantainya itu adalah lantai debu dan pasir, gitu, gurun Sahara. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Jadi yang dipakai pun itu harus suci. Yang dipakai harus suci, yang dibawa juga harus suci. Yang nempel harus suci, seperti sandal itu harus suci. Nah, di dalam fikih itu dibahas kalau ada umpamanya ya, ada baju, kemudian ada benangnya yang terurai hingga panjang benangnya. Kemudian di ujung sana benang tersebut najis, maka itu tidak sah sholatnya karena dianggap membawa najis, gitu. Dianggap membawa najis. Karena masih nyambung benangnya itu masih nyambung dengan orang tersebut. Ini namanya fikih lau itu ya. Fikih seandainya. Di dalam fikih itu ada seandainya itu ada. Fikih. Ada istilahnya itu fikih iftiradi. Fikih iftiradi itu fikih seandainya. Jadi seandainya ada orang pakai baju, kemudian bajunya benangnya terurai, dan terurainya panjang, kemudian di ujung sana benang yang terurai itu terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana sekarang dengan anak bayi, anak kecil yang pakai popok gitu ya. Kemudian tatkala kita tahiyat akhir, atau tatkala kita duduk antara dua sujud, anak kecil tersebut tiba-tiba duduk di kita. Duduk ke sini. Namanya anak kecil kan. Nanti juga ada Nabi itu sholat membawa umamah. Nah, anak kecil ini bawa popok. Popoknya kemungkinan berisi najis. Bagaimana itu? Maka ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan menjadi tidak sah, menjadi najis juga. Karena dianggap membawa si anak. Pendapat kedua yang lebih masuk akal, ini mengatakan itu tidak membawa namanya. Karena si anak itu terpisah, bukan bagian dari kita dan bukan bagian apa yang kita bawa. Karena kan dia datang kemudian duduk. Kecuali kalau dianya kita bawa ke dalam sholat. Seperti Nabi membawa cucunya yang namanya Umamah. Umamah ini putri dari Siti Zainab. Siti Zainab itu putri Nabi. Jadi
Nabi punya cucu perempuan namanya Umamah. Nah, Umamah ini digendong oleh Nabi. Kecuali kalau modelnya seperti itu, dia digendong, maka dianggap membawa. Dan Nabi menggendong Umamah itu karena meyakini Umamah dalam keadaan suci. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Jadi di hadis-hadis yang barusan kita baca itu satu topik tentang bahwa tempat, tentang bahwa pakaian, tentang bahwa musolli, orang yang akan sholat itu harus suci semuanya. Sebagai syarat sahnya sholat. Pak Ustadz, maaf Assalamualaikum boleh Ustadz. tanya. Aduh, enggak Silakan. dulu. Silakan. Siapa duluan ini? Saya Bu dulu gak Ida apa-apa. atau Bu Syed? Ya, Monggo. silakan. Iya, jadi ada 2 pertanyaan Ustadz. Nah, ini juga sebetulnya pernah dibahas nih Ustadz tentang menggendong anak ketika sholat. Nah, itu pernah dibahas sama Ustadzah Ita Ustadz di forum yang lain gitu ya, sama-sama, maksudnya mazhab Syafi'i dan saya lulusan ya Al-Azhar gitu satu sama Ustadz gitu ya. Cuma beliau itu bilang betul, jadi ketika dari awal menggendong itu tidak boleh ya. Jadi maksudnya harus dipastikan bahwa popoknya itu benar-benar bersih 100%. Jadi dan kemungkinan besar suci gitu. Maksudnya kayak nggak kalau dari awal digendong. Tapi kalau misalnya yang tiba-tiba datang gitu anak kita, tiba-tiba duduk aja di mukena kita, kan mukena kita tuh ada lebarannya itu bawah kaki itu kan ada lebaran tuh Ustadz tuh. Terus dia duduk gitu kan. Nah itu belum dibahas waktu itu sama Ustadzah Ita. Berarti kesimpulannya itu nggak apa-apa ya Ustadz ya, karena dia datang di tengah-tengah kan. Iya. Jadi ada istilah membawa, ada istilah apa satunya itu? Tidak membawa. Kalau dianggap membawa, ya batal. Gitu. Nah, terus Tapi pertanyaan kalau saya, dianggap tidak membawa, seperti yang tadi saya bilang, dia datang gitu kan, dan dia adalah entitas terpisah dari kita, bukan bagian dari kita, maka itu sah. Ya, gimana? ya, tapi pertanyaan saya, ini beda lagi Ustadz, kalau misalnya wudhu gitu. Nah, wudhu itu kan kita itu misalnya wudhu, habis itu megang najis, itu kan tidak batal wudhunya asal dicuci lagi kan tangan kita gitu kan ya. Ya, tapi Iya, iya. tapi justru yang membatalkan itu ketika kita misalnya nyebokin anak. Nah, ketika nyebokin anak itu kan kita memegang kemaluan si anak kan. Nah, itu yang bikin batal kan Ustadz, bukan karena kita pegang najisnya. Nah, terus ada satu Iya, hari di mana saya tuh wudhu, habis itu cebokin anak, habis itu nggak kena ya tangan saya. Terus habis itu anak saya masih dalam keadaan apa, tidak bercelana gitu, anak saya masih kecil setahunan. Akhirnya si kemaluannya tuh di pinggang saya gitu Ustadz. Tapi misalnya di pinggang saya atau enggak kena kulit saya lah di bagian mana gitu. Tapi bukan anggota wudhu. Itu sama aja Ustadz. Ya, jadi najis dengan wudhu itu tidak ada kaitannya. Bisa saja orang punya wudhu, tapi anggota tubuhnya najis. Karena terkena najis, itu satu. Kedua, untuk yang membatalkan wudhu, itu harus yang telapak tangan, Bu Nida. Yang telapak tangan. Jadi kita menceboki anak dengan telapak tangan. Berarti kalau kasusnya dia mendekat, kemudian yang tersentuh bukan telapak tangan, tapi lengan atau di mana lah, ya nggak batal. Nggak batal. Jadi harus telapak tangan yang nyeboki itu. Seperti itu. Kalau menyentuh dengan telapak tangan si kemaluan anak kita gitu baru itu batal gitu. Tapi selain dari telapak tangan itu nggak apa-apa gitu. Terus Afwan Ustadz, pertanyaan selanjutnya, itu yang tadi tempat-tempat yang tidak boleh untuk sholat. Nah saya pernah baca juga di buku anak. Jadi judulnya bagus deh Ustadz, sesuai dengan hadis. Jadi bumi Allah adalah masjidmu.
Nah, itu tapi ada beberapa tempat yang tidak boleh, salah satunya itu tempat yang di mana ada patung dan gambar gitu, Ustadz. Mungkin kalau misalnya gambar 2 dimensi ada beberapa pendapat ya Ustadz ya kalangan ulama. Tapi kalau misalnya patung Ustadz, kayak berbentuknya itu 3D dan jelas ada mata, kaki, tangan gitu. Ditutup aja patungnya. Oh Atau gitu. dipindah gitu. Iya. Jadi memang Jangan. beneran nggak boleh kan Ustadz? Sebenarnya hadisnya itu bahwa malaikat tidak masuk gitu ke rumah yang di dalamnya ada patung, ada itulah yang disebutkan itu. Hadisnya seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan sholat. Tidak ada. Maka untuk sholat ya tutup saja dulu. Pemiliknya ya memang dia terkena hukum haram gitu. Selama patung tersebut masih di sana gitu ya. Masih di sana. Sebelum Jadi nggak dipindah. apa-apa Ustadz sholat di tempat yang sekiranya ada, bukan patung sih Ustadz ya, misalnya patung tapi kan ada bonekanya itu benar-benar realis gitu, kayak boneka. Iya, iya. Itu gimana ya Ustadz? Saya agak-agak, maksudnya kalau saya sendiri di rumah tidak ada, cuma ketika saya misalnya bertamu di sebuah majelis yang kadang kan beda-beda gitu ya, misalnya Iya. setiap bulan beda-beda tempatnya gitu. Itu ada Iya, di yang sini bukan banyak foto. Ustadz. Di Iya, sini bukan banyak. foto. Kalau Banyak. kalau foto kan saya masih ada nggak apa-apa gitu kan, karena beda-beda pendapat Iya. katanya 2 dimensi. Tapi ini tuh berbentuknya tuh udah jelas gitu Ustadz. Itu ya saya agak-agak ragu gitu. Iya. Apakah saya harus ngomong atau enggak ke orangnya untuk menutup pakai kain dulu gitu? Nah, enggak itu bercanda saja. Jadi hadisnya ya seperti tadi, Bu. Jadi tentang malaikat gitu ya, malaikat rahmah. Urusan sholatnya ya sah-sah saja lah. Kecuali memang tempatnya yang najis gitu, tempatnya yang najis. Wong Sayyidina Umar itu pernah sholat di luar gereja, di luar gereja. Jadi ketika menaklukkan Palestina, itu kan Sayyidina Umar pernah mau sholat dan oleh pastor dianjurkan di dalam gereja, tapi beliau menolak sholat di luar gereja. Di luar gereja. Karena kata Sayyidina Umar, kalau saya sholat di dalam, nanti akan ada orang-orang setelah saya yang merasa dapat legitimasi untuk merebut gereja kamu. Nah, itu bentuk toleransi di dalam Islam. Artinya apa? Ya patung itu atau apa? Iya, patung itu nggak ada kaitannya dengan sholat, nggak ada. Kalau memang ada hadisnya, saya secara pribadi nggak tahu Ustaz Muhlisin, nggak pernah nemu hadisnya larangan sholat di tempat yang ada patungnya. Di tempat yang ada patungnya itu tidak ada. Yang disyaratkan itu adalah suci, gitu ya, suci, kemudian layak kayak gitu. Ya meskipun sebaiknya ya memang tidak ada patung di sana. Tapi kalau nggak ada tempat lain, katanya tadi kata Bu Rianti di sana itu pasti ada gitu, atau banyak ada gitu ya di tempat orang-orang Jepang, ya nggak masalah. Sholat saja, nyantai. Seperti itu. Bu Sofia tadi, siapa yang mau nanya lagi? Bu Rianti. Saya Pak Ustadz, Silakan. maaf. Tapi mungkin ini Dokter nggak Ana. nyambung, nggak terlalu nyambung Oh, sama oke, yang oke. Pak Ustadz bahas. Hanya mungkin kan kalau di tanah suci itu kayak di
Mekah gitu ya. Itu kan kalau sholat di eh, daerah situ itu kan 100.000 kali ya Pak Ustadz ya. Jadi maksudnya kan itu kan ya Ya, kayak kita tuh benar-benar fadilahnya. iya gitu. Nah hanya apakah yang 100.000 itu tuh berlaku gitu ya di pelataran atau memang harus sekitaran di dalam bangunan itu atau boleh di pelataran atau kadang ada kan sampai bilang kalau kayak yang di hotel-hotel yang di pelataran itu kan sudah dianggap masuk ke daerah situ sehingga dapat apa fadilahnya 100.000. Jadi kan suka ada tuh di hotel-hotel tuh ada musola-musolanya gitu Pak Ustadz. Jadi mereka kan pada sholat di situ itu karena apa memang betul gitu malah kadang ada yang katanya di kamar karena itu kan masuk juga ke pelataran. Ya saya mau tanya apakah itu betul atau gimana gitu Pak Ustadz. Ya, tentang fadilah tempat gitu ya. Fadilah tempat itu Nabi menyebutkan Baitullah kayak gitu ya. Dan untuk Madinah Nabi menyebutkan fi masjidi hada, di masjidku ini gitu ya. Kemudian yang ketiga di di Baitul Maqdis gitu. Jadi spesifik gitu penyebutan Nabi. Spesifik berarti di Baitullah, di masjid yang di masjid yang semakin luas sekarang ya dari ukuran yang awal. Iya Pak Ustadz. Kemudian di Madinah itu di fi masjidi hada, di masjidku ini kata Nabi. Namun ulama mengkiaskan bahwa yang dimaksud itu adalah area tanah haram. Area tanah haram yang kelebarannya sekitar 6 kilo ya, dari segala arah, 6 kilo. Karena kalau kita keluar untuk tahallul itu kan sekitar 6 kilo ke Tanim atau kemana untuk warga Indonesia. Jadi dikiaskan ke sana oleh ulama. Tapi kalau nanya hadisnya itu spesifik di area masjidnya, Jadi fadilah itu di area masjidnya. Namun ulama mengkiaskan atau memperlebar pemahaman itu hingga ke area yang haram, yang tanah haram. Tanah haram itu kan sudah ada batasan-batasannya ketika kita mau masuk itu kan sudah ada di gerbang besar itu Anda memasuki tanah haram dan la yadkhuluha illal muslimun kan ada bahasa kayak gitu. Tidak boleh masukinya kecuali orang-orang yang Islam gitu ya. Kecuali orang-orang yang Islam. Jadi itu pelebaran pemahaman. Kalau hadisnya ya Baitullah, kemudian fi masjidi hada kayak gitu hadisnya. Baik Pak Ustadz. Jadi ya berarti apa maksudnya yang dipahamkan oleh banyak orang kalau maksudnya mereka sholat di kayak pelataran Zam-Zam Tower itu atau di dalam masjid karena kan suka ada musola-musola yang mereka sediakan gitu. Jadi kita masih bisa sholat tapi mungkin kayak sayang juga ya kalau udah nyampe sana terus nggak sholat di masuk ke Ka'bah atau ke masjidnya itu kan kayaknya sayang banget maksudnya diam cuma di hotel gitu dan kita mungkin dapat pahala berjalannya ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya banyak, bukan hanya berjalan. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Jadi Afwan Pak Ustadz, ya. boleh tanya lagi? Maaf ya Ustadz, saya nanya terus. Silakan. Ya, ini juga menarik juga Ustadz. Saya tuh follow juga anak Al Azhar juga Ustadz di Instagram gitu. Jadi namanya tuh Zahid Samosirna. Dia mau membagikan ini juga informasi yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi ternyata di Masjid Nabawi itu kata dia ada beberapa pelataran yang kalau misalnya sholat di sana itu kayak berada di depan imam. Saya nggak pernah umroh Ustadz, jadi saya nggak kebayang. Jadi kayak apakah kayak gitu. Jadi kata dia itu
saya datang nih hampir Hmm. masbuk, habis itu saya cari petugas yang pakai vest warna coklat gitu. Saya tanya, apa kalau saya sholat di sini apa apa dari belakang imam atau depan imam gitu. Kalau misalnya si petugasnya bilang di depan imam, ya berarti saya cari lagi tuh softnya gitu. Terus soalnya kata dia menurut mazhab Ya. Syafi'i itu tidak sah gitu. Itu betul begitu kah? Berarti saya harus siap-siap gitu Ustaz kalau umroh. Iya, mungkin masuk akal itu. Karena pelataran Masjid Madinah itu sangat luas. Dan kalau tidak waspada, bisa saja terjadi seperti itu. Artinya dia di depan imam, bukan di belakangnya. Kalau masih lurus imam kan sah masih. Tapi kalau sudah melebihi agak ke depan ya nggak sah. Iya, mungkin itu, mungkin. Sangat mungkin kalau di Masjid Nabawi. Kalau Juga kita di nggak tahu pelataran itu itu nggak ada Ustaz. penanda. Iya, kalau Entah kita nggak tahu sekarang gimana Pak ya. Ustaz? Ini maksudnya sahnya tuh sah Sah, sholatnya, aja maksudnya tidak sah sholatnya, sah berarti harus diulang berjemaahnya. lagi, atau Enggak, sholat jamaahnya? tidak berjemaahnya aja nggak sah gitu. Jadi seperti sholat sendirian dia, berjemaahnya yang tidak sah. Jadi seperti makmum mufarokoh, memisahkan diri dia. Oh. Kalau dia nggak baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah, berarti dia harus ngulang lagi dong Ustaz. Nggak bukan nggak masuk mufarokoh kan? Iya, betul. Nggak sah juga jadi. Iya, maksudnya berarti jamaahnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Berarti ini pentingnya mungkin sholat, Betul. bagaimanapun harus baca Al-Fatihah setelah imam Al-Fatihah, karena kita nggak tahu sholat kita tuh jamaahnya sah atau enggak gitu kan ya Ustaz ya. Minimal kalau Iya. jamaahnya nggak sah, sholat fardunya tetap sah gitu kan. Gara-gara aneh ini ya, gara-gara salah ngambil posisi ya. Baik Ustaz. Iya, jadi berefek ke sana. Tapi emang ada batasnya ya itu, jadi saya bingung. Ya Tiana, ya emang ada Nggak batasnya ada kayaknya. sayang, nggak Hah? ada batas. Kalau Karena kan kalau pelebaran di itu kan Madinah, kayak bulat kok ya kotak lebar gitu kan semua arah. Jadi kita harus tahu depannya yang mana gitu sayang. di Soalnya Madinah itu ya sih apa itu spesial Dari begitu. petugas coklat pembetulan itu. itu ganti-ganti ya, saya juga bingung gitu. Yang Harus penting dari masuk di petugas dalamnya coklat ya itu berarti. nanyain. Kenapa Bu Sofia kurang kedengeran? Iya, suaranya. Harus nyari petugas yang berbaju coklat itu. Oh, Iya. jadi ada petugas Nanti khusus memang ya. nanti tahun depan face-nya ganti bukan coklat Bu. Enggak, kadang yang maintenance juga Repot. beda-beda ya, perubahan itunya juga ya. Nggak tahu juga di mana itu kan yang sini bener. Kayaknya tiap tahun itu ya apa kayak renovasi gitu ya. Beda-beda ini ya. Baik, kita cukupkan ya. Baik Ustaz. Dan tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengetahui dan membahas cukup detail terkait dengan syarat sahnya sholat yang berupa menghadap kiblat gitu ya. Di mana menghadap kiblat ini bisa dengan mata kepala, ya dengan mata kepala langsung karena jarak yang dekat, atau dengan ilmu falak, perhitungan teknis-teknis dalam ilmu astronomi, ataupun dengan mendasarkan pada pemberitahuan orang yang kita percayai, ataupun aplikasi yang kita percayai, atau lebih baiknya memakai alat yang memang khusus kompas, yang disebut dengan kompas. Dan yang terakhir adalah berdasarkan usaha sendiri, di mana semua itu dibenarkan oleh syariat karena Nabi pernah melakukan dan pernah mencontohkannya. Yang kedua,
kita tahu tentang syarat suci. Syarat suci ini juga meliputi tempat dan meliputi baju. Bukan hanya suci dari hadas besar dan hadas kecil, tapi tempat juga harus suci. Baju yang kita bawa harus suci. Kalau sandalan, ya sandalnya harus suci. Kaos kakinya juga harus suci dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa kita simpulkan tentang syarat-syarat dari sahnya sholat, dan syarat itu seperti yang kita bahas sebelumnya adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat dilakukan. Kalau sholat sedang dilakukan itu nanti masuk rukun namanya. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi tambahan ilmu, karena tidak ada yang diminta oleh Nabi agar bertambah selain ilmu. Rabbi zidni ilma, dan mudah-mudahan ini menjadi kesejukan, keberkahan, dan ketenangan hati. Keberkahan keluarga, keberkahan rezeki bagi kita semua. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك المجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت اللهم صل على سيدنا محمد لما أولئك والخاتم بما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وعلى آله وصحبه من الدار العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها وسعنا يا رب الراحمين اللهم اجعلنا اولادنا وبنا من بنا من اهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mantap kasih, betul. Pak Ibu, Ustaz. sampai Ibu, jumpa. assalamualaikum. Assalamualaikum.